warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Sri Mulyani, CGP Angkatan kelima dari SD 014 Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada demonstrasi kontekstual kali ini yang ada di modul 3.1, saya akan melakukan analisis praktek pengambilan keputusan dilema etika dan hasil wawancara dua kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SD 014 Sanga-Sanga yang bernama Ibu Siti Romina SPD dan Kepala Sekolah SD 006 Sanga-Sanga yang bernama Bapak Lasiran SPD. Saksikanlah video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebelumnya minta maaf ya, mau wawancara Ibu karena ini ada di demonstrasi kontekstual di modul 3.1. Jadi saya ingin wawancara Ibu ini tentang etika dilema. Mungkin kasus yang Ibu hadapi selama Ibu menjadi pimpinan. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral menurut Ibu? Mengidentifikasikan yaitu ini untuk murid atau untuk guru ya? Untuk murid. Untuk murid. Jadi kalau untuk murid ini kita mengidentifikasikannya yaitu pertama saya dengan memantau proses pembelajaran guru di kelas. Nah, jadi gurunya dulu saya pantau, kemudian saya tanya adakah masalah di kelas yang dihadapi dengan peserta didik Ibu atau siswa Ibu. Nah, otomatis kalau ada gurunya lapor ke saya, kemudian saya beritahukan bahwa didata siswa-siswa yang bermasalah itu didata, kemudian kita ambil tindak lanjutnya ke depan. Nah itu Bu ya, Yang Ibu tadi ya didata dulu siswa-siswa yang bermasalah. Sekarang bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah sebagai kasus kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan? Oh ya. Jadi saya dalam mengambil keputusan itu pertama-tama saya rapatkan dulu dengan Dewan Guru. Nah, apabila ada siswanya yang bermasalah di sekolah baik kelas 1 maupun sampai kelas 6. Nah, kemudian setelah kita data siswa bermasalah, setelah kita rapatkan dengan guru, tindak lanjutnya kita undang wali murid, orang tuanya dari siswa yang bermasalah tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita gali masalahnya itu, kita tanya dengan wali murid. Kenapa misalnya putri bapak atau putra bapak tidak mengerjakan PR? Nah, kalau kendalanya di PR Bu ya, di tugas-tugas maaf Bu ya bantu, di tugas-tugas hariannya itu kita cari dulu penyebabnya. Nah, penyebabnya kemudian kita beritahukan ke orang tuanya, artinya orang tua itu disuruh memantau lah siswanya di rumah bagaimana, memperhatikan gimana kalau dikasih tugas guru di sekolah. Ada nggak sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian atau pertanyaan di sini? Mungkin apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur apa yang Ibu jalankan? Maaf, ini batuk maaf. Apa Bu? Sayang Bu. Nah, jadi begini, apabila di sekolah ini ada masalah, terutama dengan siswa, yaitu laporan dari guru, saya sih tindakan saya itu rapat dulu, rapat dengan Dewan Guru. Dikumpulkan dulu. Ya, dikumpulkan gurunya, kemudian didata siswa yang bermasalah. Nah, setelah itu tindak lanjutnya kita panggil orang tuanya. Nah, habis dipanggil orang tuanya, kemudian diberi pengertian, diberi pemahaman. Nah, ini masalah anak bapak itu ini. Kita harus punya data yang lengkap Bu. Kita harus punya data yang lengkap. Kemudian untuk pelaksanaan kita jadwalkan untuk memanggil orang tua.
Jadi jadwalnya itu yang pertama kita rapat dulu dengan Dewan Guru, kemudian besok memanggilnya misalnya, besok atas nama ini orang tuanya ini kita panggil ke sekolah untuk memecahkan masalah, misalkan menyelesaikan masalah tersebut. Jadi orang tua juga terlibat. Artinya kita dulu jadwal harus diprogram, Bu. Program Bu ya. Ya, Jadi diprogram. berarti penyelesaiannya harus diprogram antara guru sama Ya, yang dengan bersangkutan. wali murid ya. Jadi kita jadwalkan dulu. Hari ini misalnya kita rapat dengan Dewan Guru, kemudian besok kita memanggil ke orang tuanya yang bermasalah. Nah itu Bu ya. Iya. Terus Bu, pertanyaan selanjutnya, Ya. selama Ibu menjadi pimpinan, faktor-faktor apa yang mempermudahkan atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Keputusan ini maksudnya. Ya, yang mempermudah saya otomatis ya Dewan Guru dan wali murid. Ya kita ada kerjasamanya dengan stakeholder yang di sekolah semuanya. Berarti harus berkomunikasi terus Ya, harus ada komunikasi antara guru, staf semuanya di sekolah, kemudian dengan wali murid, nah kemudian siswanya supaya kita tidak selisih paham. Nah, jadi itu yang untuk mempermudah kita ya dukungan semuanya lah. Berarti Mitra faktor-faktor itu sekolah, dia, mitra sekolah. ya, faktor mitra sekolah lingkungan itu semua yang mendukung selama ini kerja saya untuk mempermudah dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan. Yang terakhir Bu, Iya. dari semua yang Ibu sampaikan kan, di sini ada pembelajaran apa yang dapat Ya. Nah mungkin ya itu kekurangannya ada di anaknya. Namun dia kan maunya dengan anaknya itu maunya baik, maunya bisa naik kelas terus. Nah itu kan tantangan buat saya dan buat guru. Misalnya anak ibu ini kendalanya belum lancar membaca, belum bisa menulis dan belum lancar berhitungnya. Nah, otomatis kan menurut kami di sekolah kan kita tahan. Tapi maunya orang tua kan anaknya naik terus. Sementara kan apa namanya dia maunya anaknya lancar di dalam sekolahnya, sementara untuk perhatian di rumah kurang. Nah, dari orang tuanya ini kurang mendukung. Jadi ya tindakan saya itu ya memberitahukan Bapak Ibu tolong dibantu siswanya, belajarnya diperbanyak, lebih giat lagi, harus rajin dipelajari di rumah dan jangan sampai membolos atau tidak turun sekolah. Itu yang pertama. Jadi kalau sudah kita masalahnya selesai dengan guru dan wali murid, tinggal siswanya yang kita pantau. tadi kendalanya Bu ya. Selama ini kerja saya untuk mempermudah dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan. Yang terakhir Bu, Iya. dari semua yang Ibu sampaikan kan, di sini ada pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Iya. yang Ibu ambil dalam keputusan ini, dari yang Ibu sampaikan tadi dari awal. Iya. Apa nih yang Ibu petik nih dari keputusannya Ibu ini apa? Iya. Garis besarnya aja lah Bu. Iya. Jadi pembelajaran saya sangat bersyukur lah apabila bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada di lapangan. Karena kita ini kan abdi masyarakat, ya abdi masyarakat Bu ya. Artinya kita dalam menghadapi semua problema yang ada di sekolah, kita harus dapat menyelesaikan. Itu yang pertama, kita masalah dengan guru, dengan wali murid, dengan siswanya, otomatis itu setiap hari itu ada. Pasti ada. Nah, jadi untuk itu ya kita dengan menyelesaikan dengan besar hati lah, dengan lapang dada. Artinya masalah yang ada dihadapi harus bisa diselesaikan, sehingga kedepannya itu kita kerja akan lebih mudah lagi, gitu Bu ya. Terima kasih Bu ya atas waktunya yang Ibu berikan kepada saya, karena saya sudah dapat mewawancarai Ibu sebagai pimpinan saya di SD 014 ini. Jadi terima kasih banyak waktunya diberikan kepada saya. Saya pamit dulu Bu ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya. Saya minta waktunya sedikit, mau wawancara Bapak sebagai Kepala Sekolah SD 006. Kebetulan saya ini dulu mantan sekolah di sini. Jadi mungkin Bapak juga mantannya guru saya.
sekarang kita sama-sama satu profesi, Bapak kepala sekolah sedangkan saya seorang guru. Jadi saya di sini ada pembelajaran di guru penggerak di modul 3.1 yang tugasnya adalah mewawancarai kepala sekolah di mana kita bekerja dan kepala sekolah pilihan kita sendiri. Nah, kebetulan saya mewawancarai kepala sekolah sendiri tadi sudah, dan ini saya mewawancarai mantan kepala sekolah saya. Seperti ini ya Pak ya. Jadi pertanyaannya itu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus etika dilema yang ada di sekolah Bapak? Terima kasih. Jadi problem yang ada di sekolah ini memang bermacam-macam. Macam-macam pasti. Nggak seperti dalam satu masalah. Kadang-kadang ada masalah yang dengan murid, kemudian dengan guru, bahkan dengan orang tua siswa. Nah, permasalahan kalau yang terjadi kadang-kadang antara siswa dengan guru. Kadang-kadang karena siswa ini ditegur oleh guru itu nggak terima, dia laporlah dengan orang tuanya. Kadang-kadang orang tua yang menanggapinya dengan aduan anaknya kadang-kadang langsung direspon, datanglah ke sekolah sini. Nah, dengan datangnya ke sekolah sini langsung dia menghadap dengan saya, artinya ada aduan bahwa anak saya yang saya alami di sini itu aduan yang tidak adil. Siswa diperlakukan dengan pilih kasih. Ya, pilih kasih. Pilih kasih. Nah, kemudian saya terima aduan itu. Saya panggil, artinya saya terima dan saya panggil gurunya. Gimana nih, ada orang tua yang mengadukan ibu atau bapak melakukan siswa tidak adil. Akhirnya guru tersebut juga menjawab dengan saya, begini Kak, karena siswa ini ternyata memerlukan perhatian khusus. Ya, betul, karena siswa tersebut adalah panggil gurunya. Gimana nih, ada orang tua yang mengadukan ibu atau bapak melakukan siswa tidak adil. Akhirnya guru tersebut juga menjawab dengan saya, begini Kak, karena siswa ini ternyata memerlukan perhatian khusus. Ya, betul, karena siswa tersebut adalah siswa yang memang perlu kebutuhan khusus. Oh, seperti itu Bu. Karena anak ini mengadu dengan orang tua bahwa si A disayangi, si saya ini dimarah-marahin kan gitu. Artinya terjadi kejuruan sosial. Dan seperti itu Bu. Sekarang selanjutnya biasanya kan Pak ada langkah-langkah apa yang Bapak ambil dalam dalam melakukan prosedur itu Pak? Ya, Pasti jadi langkah-langkahnya yang saya lakukan artinya begini, saya akan manggil atau teman atau siswa yang melihat kejadian itu, benarkah tidak? Ya, benarkah tidak guru itu melakukan itu? Kalau guru melakukan itu benar, memang artinya perlu saya luruskan supaya tidak berdampak dengan lain. Itulah kalau yang saya lakukan. Ya. Selanjutnya Pak ya, selama Bapak jadi pimpinan, tantangan yang Bapak ambil dalam keputusan ini apa Pak? Pasti ada tantangan nih Pak ya? Iya. Apa? Ya, tantangannya artinya saya tadi kalau terjadi misalnya di sekolah ini terjadi siswa yang diperlakukan nggak adil, apa akan memanggil artinya gurunya saya panggil, kemudian teman sejawatnya juga saya panggil yang melihat kejadian Saksi nih, Pak, itu. ya? Iya, kalau itu memang benar, artinya guru tersebut akan saya luruskan. Iya. Sekarang selanjutnya ya Pak ya, selama Bapak menjadi kepala sekolah ini ada sebuah penyelesaian apa dalam kasus yang Bapak hadapi? Penyelesaiannya dulu artinya kalau kasusnya itu
Tapi yang jelas di sini nggak pernah terjadi kasus yang berat Iya, ya. betul, Pak. Kasusnya Ringan-ringan aja, ya. ringan-ringan saja. Bisa diatasi Pak ya. Bisa diatasin pada saat kejadian langsung bisa diselesaikan. Langsung bisa diselesaikan. Iya. Nggak begitu ada kasus yang sampai tindakan ke kepolisian nggak sampai Pak ya. Tidak ada, bahkan sampai ke kantor PT pun tidak pernah. Oh gitu ya. Hanya intern di lingkungan Di lingkungan sekolah nih, sekolah Pak ya. saja. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang Ya, kalau kasusnya itu, tapi yang jelas di sini nggak pernah terjadi kasus yang berat Iya, ya. betul, Pak. Kasusnya Ringan-ringan aja, ya. ringan-ringan saja. bisa diatasi Pak ya. Bisa diatasin pada saat kejadian langsung bisa diselesaikan. Langsung bisa diselesaikan. Iya. Nggak begitu ada kasus yang sampai tindakan ke kepolisian nggak sampai Pak ya. Tidak ada, bahkan sampai ke kantor PT pun tidak pernah. Oh gitu ya. Hanya intern di lingkungan Di lingkungan sekolah nih, sekolah Pak ya. saja. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini yang mempermudah dalam kasusnya Bapak ini loh? Seseorang apa bantuan lah gitu yang bisa membantu Bapak. Iya, kalau bantuan dari luar tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau bantuan dari teman-teman sejawat, teman guru ada. Pasti, Pak ya. Iya, pasti ada. Karena segala sesuatunya yang menjadi proses penyelesaian itu perlu ketemu saksi. Nah, saksi itu siapa? Adalah siswa guru yang bersangkutan. Dan guru sejawatnya yang melihat kejadian itu, baru kita mengambil keputusan. Jadi Iya. selesaikan Pak ya. Iya. Sekarang yang terakhir Pak ya, dari semua yang disampaikan Bapak nih, biasanya kan ada kesimpulannya nih Pak, Iya. pembelajaran apa yang dapat dipetik atau pengalaman apa yang dapat dipetik oleh Bapak dalam etika guru? Ya, dalam penyelesaian apapun bentuknya, saya dalam mengambil keputusan tidak tergesa-gesa. Iya, tidak langsung mengambil keputusan ini salah. Langsung, artinya saya akan mempelajari, akan ingin tahu dulu permasalahan yang sebenarnya, baru saya mengambil keputusan. Jangan sampai kedua belah pihak ini kasusnya tidak adil dalam mengambil keputusan, akan terjadi permusuhan yang berpanjangan. Itu yang tidak mau. Tidak diinginkan Pak ya? Iya, enggak saya inginkan. Maka dari itu kalau ada kasus, saya akan menyelesaikan secepatnya dan tidak menunda-nunda supaya tidak berkembang ke mana. Dan itu yang saya inginkan. Terima kasih Pak ya atas penjelasannya dari Bapak Lasiran yang selama ini menjadi Kepala Sekolah SD 06 yang telah memberikan jawaban dari wawancara yang saya minta dilema etika ini Pak ya. Terima kasih banyak waktu yang Bapak berikan kepada saya. Saya mohon pamit dulu Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara pada Kepala Sekolah SD 014 Sanga-Sanga dan Kepala Sekolah SD 006 Sanga-Sanga, saya melakukan analisis praktek pengambilan keputusan dilema etika, mengkaitkan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 keputusan. Langkah-langkah pengambilan keputusan ini, marilah kita simak uraian berikut ini. Terima kasih.